Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, dengan ilmu ngarang bebas, Ustadz Juma mengatakan bahwa kata Allah tidak ada di dalam Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, hal ini pun dijawab oleh Bapak Bambang Nursena secara tidak langsung dalam videonya. Dan mari kita lihat argumen kedua tokoh ini. Menurut saudara, ya, penjelasan siapa yang lebih bisa dipercaya, apakah Ustadz Juma atau Bambang Nursena? Mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Pak ya, tolong di mute dulu. Jadi ya, kalau kita kembali kepada original teks, di kitab Anda tidak ada kata Allah. Itu bahasa Allah itu hanya ada di terjemahan bahasa Arab dan kita sekarang di Indonesia. Ya. Anda tunggu Pak, sabar. Anda yang menyerang kami Islam, mengatakan Allah punya anak, Yesus anak Allah. Kalau sahabat Kristen mengatakan Yesus anak Theos, ya, Theos punya anak, kami umat Islam akan memandang Anda sama seperti Hindu dan Buddha. Nggak ada debat, nggak ada dialog. Jadi kami nggak menyerang. Kami hanya mempertahankan akidah kami yang senantiasa kata Allah itu diambil untuk mendudukkan manusia Yesus menjadi Tuhan. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kami harus melawan, Pak. Kami harus berjuang meluruskan akidah kami yang dibengkokkan oleh Kristen. Baik, jadi kami tidak menyerang Kristen. Pendapat dari Ustadz Juma, dan berikut adalah penjelasan Bapak Bambang Nursena bahwa kata Allah itu sudah lebih dulu ada di dalam Alkitab. Mari kita simak penjelasannya. Sebelum munculnya agama Islam, kata Allah itu sudah dipakai oleh komunitas Kristen. Nah, mau cari buktinya? Ya, pada waktu terjadinya konsili Efesus tahun 431, seorang pemimpin gereja di wilayah Elusa dekatnya Yordan, namanya Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Itu nama uskup Kristen waktu itu, abad ke-5 tahun 431. Kedua, ditemukan prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam. Sebagian itu prasasti Kristen. Kalau kita membaca sejarah umat Islam, Nabi Muhammad itu dilahirkan, kalau disesuaikan dengan tahun Masehi, kira-kira tahun 571, wafat tahun 632, ya kan? Anda membaca prasasti Arab itu tahun 512 itu ditemukan prasasti yang namanya prasasti Jabat, ditulis dalam bahasa Arab dan juga bahasa Aram dan Yunani. Lalu tertulis di situ adalah kata-kata Bismillah, demi nama Al-Ilah, Manaf Bahani Barmar Al-Qais. Ya, itu prasasti Jabat. Lalu prasasti Umul Jimal kedua temukan di Yordan, itu pertengahan abad ke-6, di mana ada kata Allahu Ghafara li Ulai, Allah mengasihi keluarga Ulai, katib Ubaidah, penulis dari Ubaidah, sekretaris dari Ubaidah. Itu sudah tertulis sebelum zaman Islam. Kedua, secara bahasa Arab itu serumpun dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Sebagai bahasa serumpun, Elohim, Eloah, kemudian menjadi ilah, al-ilah, Allah. Itu gejala bahasa. Kenapa harus dipersoalkan hanya gara-gara istilah itu muncul pada agama Islam? Kita tidak tergantung dengan Islam, karena bahasa ya bahasa, bukan agama. Sama dengan kalau kita di Indonesia ngomong haleluya, kan semuanya Kristen, karena di sini minoritas Yahudi. Kalau Anda beri ke Israel haleluya, itu ya Yahudi ya Kristen, ya toh? Kalau kita ngomong ke Timur Tengah, alhamdulillah, itu tergantung yang ngomong siapa. Kalau alhamdulillah itu muncul dari Kubah bersalib, itu Kristen. Doa di gereja Ortodoks Syria itu, ya doa sebelum perjamuan suci, alhamdulillahi ala khairatihi, alhamdulillahi ala barokatihi, alhamdulillahi ala afdalihi. Segala puji bagi Allah karena kebaikannya, segala puji bagi Allah karena berkatnya. Itu pada saat mau perjamuan suci Tanawal. Dan gereja Syria itu sudah muncul di abad pertama Masehi, waktu pencurahan Roh Kudus tahun 33. Makanya kalau Anda baca di Alkitab Kisah Para Rasul, coba cari orang Melayu, kan nggak ada, orang Jawa,
orang Batak kan nggak ada, tapi Anda lihat pendatang dari Roma dan Arab. Arab sudah ada di situ. Jadi Arab itu jangan diidentikan dengan agama tertentu. Gitu loh. Jadi bukan karena aja di bahasa Indonesia, itu bahasa Arab juga ada. Kalau Anda pergi ke Mesir, ya, misalnya membaca Alkitab, fil badil kanal kalimat wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badi indallah kullu shay'in bihi kana wa bi kurihi lam yakun shay'un mimma kan al-masdulillahi iman. Ini Yohanes 1:1-3. Coba di situ ada kata Allah, ada fil badil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Ini kalau baca Injil di gereja Koptik, di gereja Syria, itu terakhirnya kan al-masdulillahi iman. Segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Loh, ini saya ngomong begini bukan karangan saya. Anda cari YouTube aja ketemu tulisan reciting the Bible in Arabic. Orthodox Church muncul di situ, bukan karangan saya. Kok mirip Pak? Budayanya sama kok. Soal budaya misalnya, kalau di Indonesia orang ngaji itu kan orang Islam. Coba Anda pergi ke Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Ulangan pasal 6 ayat 4. Kemudian orang Kristen membawa kitab yang sama itu, budayanya dibawa ke Mesir, ke Syria, ke Yunani. Nah, kemudian ada istilah Yunani Kyrie eleison. Kyrie eleison itu Tuhan kasihanilah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Robburkam. Ya Robburkamnya bahasa Arab. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Ini gereja, irhamni ya Allah, itu gereja. Di Indonesia, karena yang bahasa Arab hanya orang Islam. Orang Islam yang bahasa Arab pun tidak berbicara dalam bahasa Arab. Akibatnya bahasa Arab khusus jadi bahasa agama gitu loh. Kalau di Timur Tengah kan enggak. Anda ketemu di airport, ketemu di mana, di gereja, dia ngomong, bagaimana kabarmu, kaifalak? Alhamdulillah, kullu tamam. Ya gitu, orang Arab. Ya, kapan kita ketemu ya? Insya Allah bukra, katanya, insya Allah besok. Jam berapa? Gitu. Di Israel sekarang, Quran itu kan diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Karena ada komunitas Muslim di Israel. Jadi kata Allah itu tidak bisa identik dengan agama tertentu. Ya kata-kata misalnya dalam prasasti Umul Jimal itu, Allahu ghafarali ulai. Katib Ubaidah, Allah mengasihi keluarga Ulai, lalu ada tanda salibnya di prasasti Jabat. Bismillah Manaf Wahani Mar Al-Qois, Manaf dan Hani, anaknya Mar Al-Qois. Perhatikan, anak di sini masih gunakan kata-kata bar, bukan bin. Artinya bahasa Arab yang dipakai di prasasti ini masih terpengaruh bahasa Aramaik. Nama-namanya masih nama-nama Yunani, sekalipun ada nama Arab, Manaf, Hani, nama Arab. Tapi Mar Al-Qois nama Arab, tapi Sergius nama Yunani. Jadi semua tuh jangan hanya melihat sejarah Indonesia dari Alkitab Indonesia, pergi ke Libanon sana, pergi ke Yordan, pergi ke Syria. Di sana kan Kristennya juga berbahasa Arab dan tidak pernah ada orang Arab Islam melarang orang Kristen karena mereka tahu mereka sejarahnya setelah Kristen. Videonya dari penjelasan Bapak Bambang Nursenan barusan, ya kita boleh mengerti bahwa kata Allah itu sudah lebih dulu ada di dalam Alkitab, dan ini menjawab pernyataan Ustadz Juma di cuplikan video awal yang mengatakan bahwa tidak ada kata Allah di dalam Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita lihat secara sejarah ya, Alkitab itu lebih dulu ada daripada Al-Quran gitu loh ya. Ya, isi atau kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab itu lebih dulu ada gitu loh, bahkan puluhan bahkan ratusan tahun ya sebelum Al-Quran gitu loh. Jadi Juma ya sangat
tidak tepat kalau mengatakan bahwa dalam Alkitab itu tidak ada kata Allah. Allah itu katanya hanya ada dalam bahasa Arab, ya. Nah, saya hanya berpikir bahwa Juma mengatakan hal itu karena dia tidak punya pengetahuan tentang hal itu, ya. Kalau saya sih lebih setuju dengan penjelasan Bapak Bambang Nursena, ya. Saya tidak tahu dengan saudara, apakah saudara setuju dengan penjelasan Bapak Bambang Nursena atau saudara setuju dengan penjelasan daripada Ustadz Juma, ya. Saudara setuju penjelasan siapa? Silahkan berikan tanggapan saudara atau komentar saudara di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, memang terlihat, ya, kalau Juma berbicara, apalagi dia membahas Alkitab, dia seakan-akan pintar tentang itu, dia seakan-akan menguasai Alkitab. Tetapi saudara dalam Tuhan, kenyataannya sebenarnya, ya, Juma ini tidak mengerti Alkitab sama sekali, bahkan tidak mengerti sejarah daripada Alkitab itu sendiri, ya. Jangankan Alkitab, mungkin saja, ya, saya hanya berasumsi bahwa mungkin saja dia tidak menguasai kitabnya dia, gitu loh. Apalagi kitab orang lain, kitab Alkitab, ya, kitabnya orang Kristen, ya. Dari mana kita mengerti hal itu? Ketika dia membahas Alkitab, ketika dia menafsirkan Alkitab, ya, selalu saja salah, selalu saja tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya, dan penafsirannya entah kemana-kemana, gitu loh, ya, tidak jelas, ya. Jadi dari sini kita boleh mengerti bahwa sebenarnya Juma tidak mengerti Alkitab. Makanya sering saya sampaikan bahwa lebih baik Juma ini tidak membahas Alkitab. Lebih baik dia fokus dengan agamanya dia, fokus dengan kitabnya dia, fokus dengan imannya dia. Saya rasa itu lebih memberkati daripada dia berkuar-kuar membahas Alkitab, membahas iman Kristen, membahas Yesus apalagi, tetapi penjelasannya ngawur semua, ya. Semoga di kemudian hari Juma berhenti membahas Alkitab, membahas iman Kristen. Semoga dia fokus dengan agamanya dia, dan semoga dia lebih banyak belajar, gitu loh. Karena Juma ini masih butuh belajar, bukan mengajar sebenarnya. Dia masih butuh belajar, ya. Pengetahuannya sangat minim, ya, sangat dangkal sekali, ya. Jadi semoga di kemudian hari dia memperdalam ilmu pengetahuannya, sehingga ketika dia bicara, terutama membicarakan Alkitab, ya, dia tidak salah, gitu loh, tidak sembarang menafsirkan Alkitab. Dan satu lagi, kalau dia mau bicara Alkitab, harusnya dia belajar teologi Kristen dulu, ya, belajar di sekolah tinggi teologi Kristen, supaya apa? Supaya dia punya pengetahuan yang benar tentang Alkitab. Kalau kemudian dia tidak pernah belajar Alkitab, dia hanya copot ayat, saya rasa itu, ya, tidak memberkati, gitu loh, ya, dan apa yang dia katakan tidak sesuai dengan Alkitab sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memberkati kita semua dan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.